Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Husaili dari Prodi PJKRA semester 2. Di sini langsung saja saya akan menjawab mengenai soal aswaja tentang bagaimana sih perbedaannya ketika Islam di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika Islam pada zaman para sahabat. Jadi perbedaan yang pertama, Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para sahabat memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal sumber hukum, kepemimpinan, dan penyebaran agama. Dalam sumber hukum pada zaman Nabi Muhammad, sumber hukum utama adalah wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah penafsir tunggal dari wahyu tersebut. Jadi orang pertama, manusia pertama yang menafsirkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran itu langsung kepada beliau, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada zaman sahabat, Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi sumber hukum utama, tetap. Namun karena Nabi Muhammad SAW telah wafat, para sahabat mengandalkan ijtihad atau penalaran untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kembali lagi bahwa Al-Quran itu tidak langsung membahas to the point, perlu dijabarkan lagi dan perlu penalaran yang lebih mendalam. Terus kemudian pada zaman sahabat itu munculnya perbedaan pendapat di antara para sahabat. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, dipimpin oleh para sahabat. Sahabat-sahabat itu muncul Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu muncul beberapa pendapat, perbedaan pendapat antara para sahabat dalam berijtihad atau dalam penalaran, dalam penjabaran Al-Quran dan Sunnah. Namun itu adalah hal yang wajar, karena semuanya tidak serta-merta bisa kita terima begitu saja. Terus kemudian kita lanjutkan perbedaan yang kedua, yaitu adalah kepemimpinan. Di eranya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tunggal umat Islam, baik dalam hal agama maupun politik. Kepemimpinan beliau didasarkan pada wahyu dan keteladanan. Kemudian pada zaman sahabat, setelah sahabat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, atau 4 sahabat beliau, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan mereka didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan umat. Terus kemudian terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai siapa yang paling berhak untuk memimpin umat Islam, yang kemudian memunculkan berbagai macam golongan. Jadi di eranya ini, di era para sahabat ini,
muncul beberapa sekte ya. Mulai bermunculan sekte-sekte baru. Namun demikian seperti itu, generasi terbaik umat Islam adalah generasi pada zaman sahabat. Ya, konflik terjadi di antara mereka, semuanya dilandasi oleh ijtihad atau penalaran tadi. Terus melanjutkan perbedaan yang ketiga adalah penyebaran agama. Cara penyebarannya pada zaman Nabi Muhammad SAW, penyebaran Islam itu dilakukan melalui dakwah langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta melalui peperangan dalam kondisi tertentu. Terus zaman sahabat, penyebaran Islam itu meluas ke wilayah Arab hingga ke Persia, Mesir, dan wilayah lainnya. Namun pada zaman Nabi Muhammad, fokus utamanya adalah pada penyebaran di wilayah Arab ya. Di wilayah Arab itu Nabi Muhammad berfokus karena dulu sebelum adanya Islam ya, Nabi Muhammad juga, karena beliau juga lahir di wilayah tersebut, di wilayah Arab, jadi wajar saja kalau Nabi Muhammad itu memfokuskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Arab. Terus kemudian penaklukan wilayah-wilayah baru. Ketika pada zaman sahabat, wilayah baru ditaklukkan ya, dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan Islam dan menegakkan keadilan. Jadi pada era sahabat ya, penyebaran Islam itu meluas. Dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah baru. Terus kemudian pada zaman sahabat, kodifikasi Al-Quran mulai dilakukan, kodifikasi karena wilayah Islam yang meluas dan perbedaan dialek, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Maka disebutkan dalam suatu cerita ya, pada era zamannya sahabat itu Al-Quran mulai dibukukan oleh salah satu sahabat. Terus kemudian perbedaan yang keempat adalah perbedaan dalam praktek. Pada zaman Nabi, semua permasalahan bisa langsung dinyatakan, bisa langsung ditanyakan kepada Nabi, dan Nabi akan menjawab melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Terus kemudian pada zaman sahabat, permasalahannya yang muncul dijawab dengan cara musyawarah dan berijtihad, melalui juga dinalar dulu, juga melalui perhitungan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat, dikarenakan perbedaan pemahaman dari para sahabat mengenai suatu masalah. Namun meskipun terdapat perbedaan prinsip-prinsip dasar dalam Islam pada zaman tersebut, Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pedoman utama bagi umat Islam ya. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya umat Islam itu besok akan terpecah menjadi
73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan ya. Siapakah golongan itu ya? Jadi masuk neraka di sini bukanlah masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab kesalahannya hanya dalam hal farok atau akidah, bukan dalam hal usul atau akidah. Ciri-ciri kelompok yang selamat sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kesemuanya mengarah kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Generasi terbaik umat Islam adalah generasi sahabat ya. Konflik yang terjadi antara mereka semuanya dilandasi oleh ijtihad. Jadi sehingga walaupun ada yang berdosa atau fasik, walaupun ada perbedaan ya, itu tetap dilandasi oleh ijtihad, tetap dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik, sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.